Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan selamat pagi teman-temanku sekalian. Kami dari kelompok 1. Di mana di sini kami akan membawakan sebuah makalah di mana makalah tersebut akan membahas tentang 1. Periodisasi bahasa Indonesia, kedua asal bahasa Indonesia, ketiga perkembangan bahasa Indonesia, dan keempat sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia. Sebelum memulai presentasi, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Hasya Gita Sari Sregar. Di sini saya sebagai moderator kelompok 1. Dan teman saya yang bernama... Perkenalkan, nama saya Irfan Sregar. Saya sebagai pemateri yang pertama. Saya Sylvia Arma, saya sebagai pemateri yang kedua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romaru Nasution. Saya adalah pemateri ketiga dari kelompok pertama. Nama saya Muhammad Syafiq Aidri, saya pemateri yang keempat, yaitu periodisasi bahasa Indonesia. Cikal bakal bahasa Indonesia adalah dari bahasa Melayu. Pada dasarnya, bahasa Melayu tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu Melayu Tinggi dan Melayu Pasar. Melayu Tinggi adalah bentuk yang lebih resmi. Bahasa Melayu Tinggi digunakan oleh kalangan kerajaan di sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Bentuk bahasa ini lebih sulit, penggunaannya sangat halus, penuh sindiran dan tidak kurang ekspresif. Berbeda dengan Melayu Tinggi, Melayu Pasar sangat lentur, mudah dimengerti dan ekspresif. Toleransi kesalahan sangat besar dan mudah menyerap istilah-istilah lain dari berbagai bahasa yang digunakan para penggunanya. Bahasa Melayu Pasar ini mirip dengan bahasa Indonesia yang baik sekarang ini karena digunakan sehari-hari untuk berkomunikasi. Bahasa Melayu Pasar inilah yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Apabila kita ingin membicarakan tentang sejarah bahasa Indonesia, pastinya kita juga akan membicarakan bahasa Melayu sebagai sumber sejarah bahasa Indonesia. Sudah menjadi catatan sejarah nasional bahwa bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu, yang sejak dulu sudah dipakai sebagai bahasa penghubung. Sejarah Indonesia mencatat bahwa berbagai batu tulis prasasti kuno yang ditemukan, seperti prasasti Kedukan Bukit di Palembang pada tahun 683 dan prasasti Karangberahi antara Jambi dan Sungai Musi tahun 688 yang bertulis Pranagari dan bahasanya Melayu kuno, memberi petunjuk kepada kita bahwa bahasa Melayu dalam bentuk Melayu kuno sudah dipakai sebagai alat komunikasi pada zaman Sriwijaya. Seiring dengan perjalannya waktu, bahasa Melayu diresmikan sebagai bahasa Indonesia, dan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. 2. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari. Karena bahasa Melayu dikenal tingkatan bahasa seperti dalam bahasa Jawa, ada ngoko, kromo, atau perbedaan bahasa kasar dan halus, seperti dalam bahasa Sunda, kasar lemes. Sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini telah tumbuh dan berkembang bahkan sebelum bahasa Indonesia dideklarasikan sebagai bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Namun, kini timbul pertanyaan, mengapa kemudian dari sekian banyaknya bahasa yang tersebar di Nusantara, bahasa Melayulah yang menjadi asal lahirnya bahasa Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan berikut, ada 3 faktor yang menyebabkan pada saat itu bahasa Melayu diterima oleh masyarakat. Yang pertama, bahasa Melayu sebagai lingua franca. Bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa perdagangan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Di sini, bahasa Melayu menjadi bahasa yang dapat dipahami dan digunakan dalam perdagangan oleh berbagai suku yang memiliki latar belakang bahasa ibu yang berbeda. Sehingga, dengan demikian bahasa Melayu menjadi lingua franca dalam aktivitas perdagangan. Dengan menjadi lingua franca, bahasa Melayu menjadi cepat tersebar ke berbagai daerah Nusantara. Yang kedua, sistem bahasa Melayu praktis dan sederhana. Bahasa Melayu berbeda dengan bahasa lainnya di Indonesia dalam segi strukturnya. Struktur dalam bahasa Melayu tidak mengenal undak, usuk, atau bahasa yang disampaikan berdasarkan setara sosial yang dipakai oleh masyarakat. Perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kini kita gunakan sebagai bahasa resmi di negara kita berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang kita gunakan tersebut merupakan bahasa Melayu tua yang sampai sekarang masih dapat kita selidiki sebagai peninggalan masa lampau. Penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh para ahli bahkan menghasilkan penemuan bahwa bahasa Austronesia itu
juga mempunyai hubungan kekeluargaan dengan bahasa-bahasa yang dipergunakan di daerah Asia Tenggara. Bukan baru sekarang bahasa Indonesia atau bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa penghubung di beberapa negara Asia Tenggara. Sudah sejak dahulu kala. Bahasa Indonesia atau juga bahasa Melayu itu dikenal oleh penduduk daerah yang bahasa sehari-harinya bukan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Hal tersebut dibuktikan oleh adanya beberapa prasasti yang ditemukan di daerah-daerah yang bahasa sehari-harinya penduduknya bukan bahasa Indonesia atau bukan bahasa Melayu. Tentu saja ada juga ditemukan di daerah yang bahasa sehari-harinya penduduknya sudah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Sejarah perkembangan bahasa ini dapat dibuktikan dengan adanya prasasti kedudukan bukti 683 Masehi, Talang Tuo 684 Masehi, Kota Kampur 686 Masehi. Periodisasi bahasa Indonesia. Hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai awal kemunculan sastra Indonesia. Pembabakan atau periodisasi sastra disusun oleh para ahli sastra menurut pandangan mereka masing-masing. Penyusunan sejarah memang tidak dapat lepas dari kepentingan dan sudut pandang. Namun, periodisasi yang disusun oleh para ahli sastra Indonesia sama-sama memiliki dasar argumen yang kuat. Andri Wicaksono dalam pengkajian prosa fiksi 2017 berpendapat Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku dan golongan dengan sosial dan budaya yang berbeda, yang akan menambah rumit pemetaan sastra Indonesia itu sendiri. Ahli sastra yang menyusun periodisasi sastra antara lain H.B. Jasin, Ajib Rosidi, Nugroho Nuto Susanto, dan Bakri Siregar. Berikut rangkuman periodisasi sastra. H.B. Jasin membagi periodisasi sastra menjadi dua, yaitu 1. Sastra Melayu Lama, yaitu karya sastra pada periode ini disebarkan secara lisan. 2. Sastra Indonesia Modern, meliputi 1. Angkatan 20 awal dimulainya sastra Indonesia tetapi masih menggunakan bahasa Melayu tinggi. 2. Angkatan 33 berbarengan dengan berdirinya penerbit bentukan Belanda yaitu Balai Pustaka. 4. 3. Pujangga Baru, angkatan yang protes terhadap sensor Balai Pustaka. 5. 4. Angkatan 45 karyanya dipenuhi semangat kebangsaan dan nuansa kemerdekaan. Selanjutnya, Ajib Rosidi membagi periodisasi sastra dalam dua kelompok besar, yakni 1. Masa kelahiran dan masa penjadian 1900 sampai 1954, yaitu 1. Periode 1933, yaitu karya sastra didominasi bahasa Melayu tinggi. 2. Periode 1933 sampai 1942, yaitu muncul sejumlah sastrawan yang mulai memakai bahasa Indonesia. 3. Periode 1942 sampai 1945, angkatan yang muncul menjelang kemerdekaan Indonesia. 2. Masa perkembangan 1945 sampai 1969, yaitu 1. Periode 1945 sampai 1953, yaitu sastrawan lebih ekspresif pasca kemerdekaan. 2. Periode 1953 sampai 1961, politik memiliki pengaruh kuat pada karya sastra angkatan ini. 3. Periode 1961 sampai 1969, yaitu sastrawan lebih banyak menggunakan konotasi agar terhindar dari penggulatan politik. Nugroho Nuto Susanto membagi periodisasi sastra sebagai berikut. 1. Sastra Melayu Lama, awal perkembangan sastra Indonesia tetapi masih menggunakan bahasa Melayu tinggi. 2. Sastra Indonesia Modern, meliputi masa kebangkitan 1920 sampai 1945. Disebut bahasa kebangkitan karena pelopor keperkembangan kesusastraan Indonesia terjadi pada periode ini. Masa perkembangan 1945 sampai 1960-an, periode 45 dan periode 50 kesusastraan Indonesia mengalami berbagai perkembangan disertai dengan pengaruh sosial dan politik yang semakin kompleks. Bakri Siregar membagi periodisasi sastra ke dalam 4, yakni 1. Periode pertama, masa abad 20 sampai 1942. Awal berkembangnya di dunia sastra dimulai dari sastra Melayu klasik sampai Pujangga Baru. 2. Periode kedua, 1442 sampai 1445, perkembangan sastra menjelang kemerdekaan. Sastrawan mulai menyelipkan semangat kebangsaan pada karya-karyanya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyimpulkan apa saja sih yang dibahas oleh teman-teman saya, mulai dari asal bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dari bahasa Melayu. Bahasa ini tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang zaman dahulu sudah dipakai sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan.
Perkembangan bahasa Indonesia. Apa sih perkembangan bahasa Indonesia? Ya, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi dan bahasa Indonesia Persatuan Republik Indonesia. Penanaman bahasa Indonesia diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang bertujuan untuk menghindari kesan imperialisme bahasa. Apabila nama bahasa Melayu tetap digunakan. Ya, selanjutnya sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia di mana bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kesepakatan. Baiklah teman-teman, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Bila ada kesalahan dan kekurangan, kami memohon maaf. Saya sebagai moderator kelompok 1, bila ada kesalahan dalam kata maupun perbuatan, saya memohon maaf karena kesempurnaan hanya ada pada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.